kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya terlebih dahulu mau menyapa setiap kita yang ada di tempat ini. Shalom. Belum semuanya sekali lagi dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Shalom. Seberapa banyak yang bersukacita pada sore hari ini, boleh angkat tangannya di atas kepala. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, ada satu pengumuman yang mau saya sampaikan bagi jemaat Tuhan yang hadir beribadah sore hari ini. Bagi jemaat Tuhan yang membawa anak-anaknya dan anak-anaknya ditaruh ke sekolah minggu, harap anak-anaknya untuk tidak memetik tanaman yang ada di pekarangan gedung Sekar Veni, ya. Sekali lagi mohon dihimbau kepada anak-anaknya yang ada di sekolah minggu, bagi jemaat Tuhan yang membawa anak-anak, agar anak-anaknya tidak memetik tanaman-tanaman yang ada di pekarangan wilayah gedung Sekar Veni. Demikian informasi yang saya sampaikan dari pemilik tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, kami ada sebagaimana ada sore hari di tempat ini, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat gagah dan kehebatan kami Tuhan, tapi kami menyadari semuanya karena pertolongan-Mu, karena kasih karunia-Mu Tuhan. Maka pada sore hari ini, sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami mau datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk membuat kami lebih daripada pemenang. Engkau juga Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Janji-Mu, Engkau naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sore hari ini Roh-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang menghibur setiap kami, Roh-Mu yang memulihkan setiap kami Tuhan, Roh-Mu yang memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk memampukan kami menghadapi setiap kehidupan, menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap badai pencobaan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Kami bawa sembah kami Tuhan, kami bawa pujian kami sore hari ini kepada-Mu. Biarlah Tuhan, hanya Engkau yang semakin dimuliakan, tidak ada yang lain, hanya Engkau Yesus. Kami serahkan jalan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah ibadah ini Tuhan bukan hanya menjadi ibadah rutinitas, tapi ibadah yang sungguh-sungguh untuk meninggikan, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur kami Tuhan, ini doa kami. Kami naikkan semuanya hanya kepada-Mu, Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap umat Tuhan yang merindu lebih lagi untuk menyembah dan memuji Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan segenap kerinduan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku.
yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Yuk bersama-sama kita berdoa. Bukan berpaling di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Dalam tekanan, badai percobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Tuhan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Sore hari kami datang Tuhan dengan pengucapan syukur kami, membawa pujian ini bagi iman kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berlari di dalam setiap kehidupan. Hanya bersama-Mu Tuhan kami dapat melewati semua. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan. Tuhan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil. Sekali lagi cuma Tuhan saja yang katakan, ku kan terbang tinggi atas segala. Aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari jemaat Tuhan sedang berdiri bersama. Tuhan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil. Sekali katakan, oh, Tuhan terbang tinggi bagai raja wali di
bagi Dia. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Mari bawa semangat, bawa syukur bagi Dia. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami akan terus terbang tinggi bersama-Mu. Ya. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah, terpujilah. Terima kasih, kasih. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan. Mulia nama-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu. Katakan Yesus, Yesus, agung nama-Mu. Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi jemaat Tuhan, yuk mari angkat kedua tangan kita katakan, ku muliakan nama-Mu, Tuhan. Mulia nama-Mu, Tuhan.
pujian, kemuliaan, pengakuan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang mati. Ini sembah kami Tuhan, biar hanya Engkau Tuhan yang disenangkan. Kami percaya kuasa-Mu ini nyatakan di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Tiba saatnya Tuhan, kami mau bersorak-sorai bertepuk tangan bagi Engkau Tuhan. Kami percaya sukacita-Mu, bahkan damai sejahtera-Mu yang mengalir bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangannya bagi Yesus Tuhan kita. Jika tidak keberatan, jumpai kanan kirinya minimal 3 orang, katakan beri salaman dan suman manis, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus mengasihi. Ibu kita mau sembahkan nama Tuhan, nama segala nama. Haleluya. Segala kuasa tunduk dalam namanya, yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus Bapa di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, kuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Semuanya bersuka cita, amin. Yang bersuka cita boleh memegang tangannya ke atas kepala. Sekali kita beri tepuk tangan yang bagi Yesus Tuhan kita. Kami datang Tuhan, kembali bawa syukur kami di hadapan-Mu. Kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan tiba saatnya mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami. Firman-Mu Tuhan yang meneguhkan setiap kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah semua dalam kedaulatan-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu Tuhan, dalam penyertaan. Kami buka hati kami buka telinga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sama-sama dengan senang hati kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu yang berdaulat atas kami, Bapa. Dan kami mau katakan, kami gak ada apa-apanya, Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya, Bapa. Ampuni kami karena kami egois. Kami gak mau mendengar. Kami tidak menerima firman. Karena itu akan membuat hati kami sakit. Kami mengatakan firman ini untuk si A, si B. Untuk istri saya. Untuk suami saya. Untuk mertua saya. Firman ini cocok untuk orang. Ampuni kami. Kami mau Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu mengubah kami. Membawa kami Tuhan. Berjalan di dalam rencana-Mu. Seiring seirama. Seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Sehingga kelak Tuhan. Kami bersama-sama. Dan kami mau. Biar Tuhan hadirat kuasa Allah memenuhi kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tiap roh yang bukan daripada Allah. Yang mencari mencuri. Dengan kekhawatiran, ketakutan. Segala yang mempengaruhi pikiran kami. Fokus akan firman ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Tutup isi kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim Praise and Worship-nya. Luar biasa, dahsyat. Bapak Ibu semuanya. Amin. Diberkati. Amin. Ya, puji Tuhan. Oke. Terima kasih untuk Gembala. Tapi Bapak Gembala ada di 2 kota. Ada tugas satu dan hal. Di Gembala di sini untuk Pak Jo bersama tim. Ada para pengajar semuanya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini ada yang tahu hari apa? Kita memperingati apa? Hari Pentakosta. Hari Pentakosta. Hari di mana kita memperingati namanya pencurahan Roh Kudus. Sudah terjadi ribuan tahun yang lalu dan kita memperingati sampai sekarang. Saya akan menyinggung dikit, kita bertolak dari memperingati Pentakosta. Inti dari Pentakosta adalah bagaimana Roh Kudus memenuhi kita, lalu kita harus memberitakan Injil. Pada saat Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kita harus melakukan yang namanya amanat agung. Amin. Kita harus melakukan amanat agung. Yang kita baca ini bukan utama yang bahas, tapi sebagai pendahuluan kita akan lihat ya. Kita buka dari 1 Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pertama ayat 6 sampai ke 11. Jadi dikit aja cuma 5. Nah, kita lihat ini. Ya, ini tentang bagaimana Yesus ke surga. Saya baca. Yesus terangkat ke surga. Dan sudah bisa? Ya, boleh bisa lihat itu. Percayalah, saya baca ini sesuai dengan apa yang ada. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi ceritanya adalah detik-detik di mana Tuhan akan kembali ke surga. Tuhan akan terangkat. Bukti sejarah, historis ada. Ya, disaksikan oleh 500 murid. 500 murid. Jadi, detik-detik perpisahan nih. Perpisahan dengan murid-muridnya. Lalu murid-murid mengungkapkan di ayat 6 tadi kita baca. Lalu ayat ke-7 jawab Yesus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 8 ini berbicara sebentar lagi nanti
Pencoran kudus atau Pentakosta. Dan ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangannya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau berdiri dan melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sekarang saya kasih satu durasi waktu begini. Ini di tempat ini adalah waktu Yesus berbicara dengan murid-murid bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksi. Oke? Lalu malaikat bilang ini, waktu dia terangkat di sini, pada saat dia terangkat, lalu malaikat itu ada 2 orang. Saat Yesus akan balik, seperti dia terangkat, itulah Yesus akan datang. Nah, durasi waktu perjalanan, kita percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali. Taruh time-nya di sini. Paham ya Bapak Ibu? Kita setiap dari sini, perjalanan setelah peristiwa Yesus, setiap tahun kita memperingati namanya Pentakosta. Terus, kita akan menuju ke sana, yaitu kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Amin. Kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat atau akhir zaman. Terus sampai nanti titik di mana Tuhan yang terangkat itu akan turun seperti dia terangkat. Nah, ini kita baru masuk di dalam inti firman yang saya akan sampaikan. Kita lihat slide. Kita lihat slide ini. Saya kasih yang namanya adalah judul "Celikan mataku sebelum engkau kembali". Artinya, waktu Yesus akan datang lagi di titik yang di sini, ada peristiwa di mana kita nggak tahu. Banyak hal yang kita miss, banyak hal yang kita lewatkan. Maka saya bilang ini, celikan mataku sebelum engkau kembali. Bapak paham ya? Jadi sebelum Yesus datang kembali kedua kali, kita ini mata kita tuh harus tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Berarti celikan mataku berarti mata kita tidak melihat. Itu suatu seru, suatu kerinduan, suatu seruan doa. Celikan mataku sebelum engkau kembali. Kita buka dari Matius pasal 25 ayat 37. Ada baiknya ayat 31 biar jelas. Ini tentang penghakiman terakhir ya. Ayat 31 bilang apa? Dan sudah Matius 25 ayat 31 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan. Jadi berbicara waktu Yesus akan datang. Paham? Jadi peristiwa ini yang kita akan baca itu saat Yesus akan datang, apa yang Yesus katakan di sini? Yaitu ya, dia akan memisahkan orang yang melakukan apa yang Tuhan katakan dan yang tidak. Jadi ada pemisahan. Itu benar-benar terjadi. Nah, ayatnya cukup sebentar, tadi saya sudah mulai berapa menit tadi? Ada 5 menit? Belum ya? Sampai? Setengah jam? Sampai? 12. Ya, nanti kita bisa lihat. Kita lihat dari ayat 32. 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan 33, dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Keempat, dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab, nah sama-sama kita baca dengan suaranya di 1, 2, 3. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lebih kencang lagi 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makanan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyalah daripada hadapanku, hai kamu yang enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan sampai situ. Jadi peristiwanya adalah yang kita baca itu sudah terjadi di sini. Saat Yesus datang, dia ada pemisahan. Lalu dia bilang ini, saat aku lapar, engkau memberi aku makan. Saat aku sakit, kau melawat aku. Saat aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Itu peristiwa di sini. Pertanyaannya, saat peristiwa Pentakosta dari sini, perjalanan waktu ini, kenapa sampai para muridnya tidak tahu dan bisa lewatkan hal ini? Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan menuju di titik yang sana. Saya membawa kita harus persiapan diri kita dari titik kenaikan. Ada waktu sampai kedatangan Tuhan, kita harus siapkan apa? Ini yang menjadi pergumulan umat Tuhan. Jangan sampai kita dipisahkan dari orang yang tidak memahami kehendak dan rencana Tuhan. Ini yang kita harus melihat. Kita lihat di slide. Ya, ada 3 hal. Ada beberapa, tapi saya ambil dari bagian ini. Ada 3 hal. Kita lihat tadi di bacaan kita di Kisah Para Rasul, saat Yesus terangkat ke surga. Itu bilang apa? Kisah Para Rasul, balik lagi bisa ya? Ya, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini pertanyaan siapa? Pertanyaan para murid. Sudah berapa lama para murid ini mereka bersama-sama dengan Yesus? Paling tidak 3,5 tahun, sesuai dengan waktu pelayanan Yesus. Murid yang di Indonesia sama kehidupan di Israel itu berbeda. Kalau murid kita di sistem pendidikan Indonesia, jam sekolah jam 7. Nanti kalau yang kelas 5 pulang sekitar setengah 2 ya kalau swasta ya. Lalu nanti duduk seperti gini muridnya, gurunya di depan. Beda. Kalau yang ada di Timur Tengah itu seperti seorang mentor, di mana mereka itu nanti kalau sudah sampai udah angkat guru atau rabi, itu gurunya berjalan kemana, itu mereka ikutin. Lihat apa yang dilakukan, lalu praktek langsung. Jadi punya waktu bersama-sama dengan gurunya itu lebih banyak. Paham ya? Jadi waktu Yesus
mempraktekkan bagaimana melakukan mujizat, mereka lihat. Pada saat bagaimana Yesus tahu nih mereka imani, kurang percaya. Yesus uji, ayo kasih makan mereka. Kami nggak punya roti. Dari mana kami punya roti untuk memberi makan yang sebanyak ini? Itu apa? Yesus lagi melatih mereka tentang iman. Yesus tahu kapasitas mereka. Jadi apa? Perjalanan Yesus dengan murid itu adalah suatu proses kehidupan di mana Yesus mempersiapkan mereka. Yesus mempersiapkan mereka. Tetapi di akhir perpisahan, Yesus akan terangkat di surga. Kita lihat di ayat yang ke-6. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Bertanyalah mereka kepada Tuhan. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bangsa Israel? Bapak Ibu kasih Tuhan. Selama mereka mengikuti Yesus, saya percaya Yesus mengajarkan mereka untuk apa? Mempersiapkan diri. Saya terangkan, kamu akan melanjutkan pekerjaan yang saya lakukan. Saya percaya itu. Saya percaya. Tetapi pertanyaan yang keluar saat mau perpisahan, maukah Engkau memulihkan Israel? Kenapa? Karena saat itu Israel ada di dalam masa penindasan atau penjajahan, yaitu oleh Romawi. Jadi gini, kita lagi dijajah nih. Kita mengharapkan Yesus untuk jadi raja, mimpin kita. Tapi mau pergi, mau enggak Engkau memulihkan kerajaan Israel? Bapak Ibu kekasih Tuhan. Mereka tidak sinkron dengan apa? Kehendak dan rencana Tuhan yang Tuhan katakan bagi mereka. Apa yang Yesus ajarkan di Matius? Kamu adalah garam dan terang dunia. Harus jadi berkat. Kamu harus melakukan ini, harus melakukan itu. Tapi kenyataannya, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Itu berkata apa? Berfokus pada tidak sejalan dengan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Mereka berfokus pada tidak sejalan dengan perintah amanat. Pergi, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu seperti yang kucapkan. Ketahuilah aku menyertai engkau. Ini kasih. Bukti yang kedua, saat Yesus bersama-sama dengan muridnya, apa orang tua Yohanes katakan? Tuhan, nanti kalau kau jadi raja ya, anakku satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Masih berbicara tentang apa? Irisan di masih banyak hal-hal yang lain kalau kita angkat satu persatu, bahwa murid-murid tidak sejalan dengan apa yang Tuhan. Ini sama dengan gereja. Kalau gembala mengarahkan sesuatu ke depan, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan sampai ke target sini. Tetapi kalau jemaat punya fokus pada diri sendiri atau punya rencana lain, percayalah, kita nggak sejalan. Kami di Roxy juga selalu diajarkan masih proses terus. Kenapa? Bagaimana menyatukan yang paling terdekat adalah para full time next generation, ya, para kadif sehati sehati untuk sama-sama dengan penggembala. Setelah itu apa lagi? Menyatukan para pekerja di bawah itu lagi. Jemaat lagi supaya apa? Gembala mengatakan tentang apa? Kita lakukan. Kita punya 3 pilar. Tema keintiman, kita berbicara keintiman, kita tentang keluarga, dan kita nih nanti dari 3 ini baru dibagikan lagi. Ini jemaat sudah harus tahu. Jadi kalau tujuannya kita nggak sama-sama, Bapak Ibu, kita nggak bisa mendukung. Inilah yang mengatakan apa? Inilah yang menutupi mata kita. Kenapa? Kita nggak melihat rencana Tuhan. Sebelum Tuhan datang, jelikan mataku agar aku bisa
melihat rencanamu sebelum kau kembali. Celihkan mataku. Mata ini bukan mata jasmani Bapak Ibu. Oh, para murid di sini mereka bilang, mana sih aku nggak lihat Tuhan pada saat di penjara? Karena mereka menggunakan apa? Mata. Tapi mereka tidak pakai roh untuk melihat. Mereka tidak pakai roh untuk melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pakai roh untuk melihat mana kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Jangan sampai kita gagal. Ya, jangan sampai kita gagal. Jadi ini benar-benar harus kita melihat itu. Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Ya kita pindah ke, aku tidak waktunya ya. Tapi poin yang kedua, kita lihat ayat berikutnya. Kita baca sama-sama. Poin kedua adalah salubung, sama-sama. Salubung, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Ini berbicara apa? Berbicara bagi umat Yahudi, Bapak Ibu, para ahli Taurat, ya mereka yang benar-benar ini banget. Mereka tuh nggak memahami tentang Mesias yang sudah datang. Ini berbicara bahwa Yesus itu adalah Mesias yang mereka doakan, mereka minta untuk datang. Sudah datang, tapi mereka nggak ngerti. Jadi selubung menutupi. Ada selubung. Selubung itu seperti selaput atau ada sesuatu yang membungkus ya Bapak Ibu ya, paham ya? Selubung. Jadi pikiran menjadi tumpul. Mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti. Kalau kita belum mengerti tentang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita belum menyerahkan seutuh kehidupan kita kepada Tuhan. Itu bilang apa? Bagian poinnya di ayat itu bagian terakhir. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Artinya Bapak Ibu, pada saat kita ini kan buah-buah pemberitaan penginjilan, betul nggak? Ya, dari Yerusalem murid-murid mereka yang 500 orang itu nyebar kemana-mana. Ya, kalau muridnya namanya Thomas itu pergi ke India. Dia penginjilan sampai ke India. Lalu ada yang ke Afrika, ada yang kemana-mana. Itu ujung-ujungnya pemberitaan Injil itu Eropa. Ya kita ini Indonesia ini kebagian dari Eropa. Dari Eropa datanglah ke Tanah Batak, ya Yosef Kam datangnya kemana? Ke Maluku. Jadi mereka pemberitaan sana. Dan kita ini adalah buah pemberitaan yang dari tadi yang ini. Waktu Yesus terangkat, pergi jadikan semua bangsa. Nah kita waktu bertobat, Bapak Ibu, waktu kita bertobat, pertobatan kita belum maksimal. Sekali lagi, pertobatan kita belum maksimal. Kenapa? Pertobatan kita masih setengah. Pertobatan kita masih setengah. Belum penyerahan hidup kita total sama Tuhan. Belum menyerahkan hidup kita pada Yesus seutuhnya. Kita belum serahkan hidup kita sama Tuhan. Ini saya pernah ngobrol sama ada satu ya bapak, bukan cuma satu orang kali ya, orang yang berbeda juga beberapa kali. Saya ngobrol dia, Pak, bapak kan udah cinta Tuhan, percaya Tuhan. Dia rokok. Terus, iya. Kan kita kan menghargai tubuh kita ini kan baik Allah. Ya, sampai kita rokok lagi. Kita ini. Oh, pendeta. Saya udah bertobat ini. Saya tadinya Pak, bangganya 1 bungkus. Sekarang saya sudah kurangi. Jadi saya udah kurangi ini. Jadi maksud pengertian dia adalah pertobatan dia. Kalau dari 1 bungkus, isi berapa 1 bungkus itu? Taruhlah 10 biji ya di dalam 1 bungkus itu. Dia sekian batang, 5 batang. Bagi dia itu udah pertobatan. Enggak.
Pertobatan itu pemutusan total, penyerahan total sama Tuhan. Apa yang menjadi kebanggaan saya? Kita taruh ke rencanamu itu pada Tuhan. Hari ini kehendak kita banyak, maunya kita banyak. Saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau lakukan ini. Semua yang Bapak Ibu lakukan itu nggak salah, karena Tuhan taruh kehendak bebas dalam kehidupan. Tetapi Yakobus mengatakan apa? Setiap keputusan dan keinginan kita, sudah nggak kita tanya kepada Tuhan? Tuhan, rencana saya ini Engkau berkenan? Tuhan, kehendak saya Tuhan berkenan tidak? Tuhan mau saya ini, Tuhan mau tidak? Kenapa? Karena kita harus kembalikan kepada master plan atau pemilik rencana itu agar seiring dan selaras sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Yesus mengatakan begini, Matius. Hamba Tuhan ini. Tuhan, saya sudah menyembuhkan orang demi namamu. Saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Enggak. Kenapa Bapak Ibu? Mereka adalah pelayan Tuhan palsu. Pelayan Tuhan palsu. Motivasi, tujuan mereka bukan motivasi. Karena ayat 19 Tuhan bilang apa? Ya, ayat 19 Tuhan bilang apa? Nah, kita mau itu baca aja ya biar lebih enak ya. Matius 7 ayat 19. Kalau kita baca bersama-sama. Matius 7. Ini bisa saya salah tulis. Oke. Bentar ya. Jadi gini, pada saat para pelayan itu yang palsu, saya sudah melakukan penginjilan, saya sudah memberitakan melakukan mujizat demi nama Tuhan, nyala. Dan Tuhan bilang ini, karena kau tidak melakukan kehendakku. Karena kau tidak melakukan kehendakku. Jadi hal yang paling utama di dalam kita menjalankan kehidupan adalah jangan sampai kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Oke, Matius 7. Lalu Oke, ayat yang ke-23. Matius 7 ayat 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu, aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tapi Bapak Ibu kalau lihat di ayat 21, kita lihat ayat 21, apa yang mereka lakukan? Jadi waktu lagi dalam perjalanan nih, ya, jangan sampai kita ada di golongan ini. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Saya mau tanya, ini ciri-ciri siapa? Para pelayan bukan? Para pelayannya. Lanjutkan.
mengusir setan, membuat mujizat. Di dalam bahasa asli, di situ apa? Mereka adalah para peraih palsu. Mereka yang tidak melakukan pelayan dengan sungguh-sungguh sesuai yang Tuhan mau. Jangan sampai kita melayani Tuhan Bapak Ibu kalau kita cari nama. Apalagi di TikTok, saya lihat ada orang usir setan, tapi aslinya itu didorong karena ada orang yang sudah mengatakan bahwa itu gak seperti itu. Tapi apa? Orang hamba Tuhan itu sudah terkenal melalui TikTok karena sudah lebih terkenal. Nah ini jangan sampai kita pun juga misalnya kita di depan sini melayani Tuhan, praise worship dengan luar biasa, tapi hati kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, hidup kita jauh. Ini ada satu kisah ya, saya nggak perlu cerita gereja mana, pemain bass gitar nanti. Dia selalu bawa dia punya tas. Apa yang di dalam? Dia memberi perpuluhan paling terbesar. Bukan di sini ya, bukan di Depok, bukan. Perpuluhan paling besar. Ketahuan dia membawa narkoba. Saat dia lagi pergi ke pelayanan di mimbar, dia situ ada narkoba sebenarnya dalam kotak. Jual narkoba. Ada juga. Itu yang saya kenal orangnya. Saya sebut namanya. Waktu pembelian alat musik, harga tinggi. Belum sampai 4 tahun, 3 tahun lebih dikit. Udah rusak. Setelah lihat, itu keluaran glodok. Pelayan Tuhan. Kita nggak usah bicara dengan kehidupan hari-hari ya. Kehidupan yang melayani begini aja nih, itu terjadi. Apalagi para pendeta yang berdiri di depan, tapi kehidupan yang benar di belakang. Wow, bahaya. Saya percaya Bapak Ibu di sini semuanya orang yang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Marilah kita melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau. Jadi ayatnya 21 jelas. Bukan setiap orang yang berseru, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi yang tadi saya katakan, sebelum kita melakukan sesuatu, kita rencanakan, Tuhan mau nggak seperti ini? Kita tanya kehendak. Tuhan, saya mau jadi akpol nih. Benar nggak Tuhan kasih? Ya bukan sindir si ini ya. Kalau jadi polisi puji Tuhan. Kenapa? Jadilah polisi abri yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Amin. Karena kita perlu anak Tuhan dari pemerintah. Kita perlu anak Tuhan dari DPR. Kita perlu anak Tuhan yang jadi bupati. Kita perlu anak Tuhan jadi gubernur. Itu Tuhan suruh. Bukan melayani Tuhan di mimbar doang. Di kantor pun Bapak Ibu melayani Tuhan. Di rumah tangga pun Bapak Ibu melayani Tuhan. Ini ada satu kisah. Saya sudah pernah cerita di sini belum ya? Ini saya dengar sendiri dari Bapak Gembala Pak Sugeng. Pernah melayani di Surabaya. Dia pernah cerita. Di GPDI. Saya juga belum ke sana, jadi saya dengar cerita. Ada satu di depan gereja itu oma-oma buat jual bubur. Jadi oma itu bikin bubur dan setiap orang yang datang ke gereja dia waktu minta datang atau pulang makan itu dia nggak pungut biaya. Lalu ditanya penasaran cerita sampailah ketahuan di balik peristiwa itu. Gembalanya siapa yang mau melayani Tuhan? Semua bingung. Saya nggak bisa nyanyi, saya bisa apa? Intinya adalah dari khotbah gembalanya,
bahwa semua kita wajib harus melayani itu udah kepas pasti harus melayani. Cuma bilang saya udah tua, saya nggak bisa buat apa-apa, saya bisanya hanya masak bubur dan masak buburnya enak. Jadi dia melayani Tuhan, bagi dia masak bubur dengan sukacita, dia bawa ke depan gereja, dia bagikan dengan gratis cuma-cuma. Itulah pelayanan dia berharga begitu. Amin. Sesuai kehendak Tuhan, dia mempersembahkan, dia paling itu dia beri terbaik. Jadi kita berkembang, Bapak Ibu, mau sesuatu di dalam waktu kita menuju menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, jangan sampai ada selubung yang menutupi pikiran kita. Nah ini nih. Kenapa? Kalau kita nggak bergaul dengan Tuhan dalam firman Tuhan, baca firman Tuhan, Bapak Ibu, firman ini sangat berguna banget untuk apa? Merubah pola pikir kita. Firman Tuhan sangat berguna untuk berubah pola pikir kita. Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan apa? Berubahlah oleh pembaruan budi. Ini berbicara tentang ini. Sehingga engkau dapat mengetahui mana kehendak Allah yang baik, berkenan dan yang sempurna. Jadi kita memang harus ada pembaruan. Kalau kita nggak bergaul dengan firman Tuhan, saya nggak tahu kalau baca. Ada yang punya waktu beda ya. Yang itu bisa. Ada yang bilang, aduh Pak, saya udah tua nih, mata udah nggak bisa lagi baca. Ini dia di handphone tuh ada namanya Alkitab Suara. Alkitab Suara, tinggal download, lalu dipencet, pasang langsung suara. Itu saya kasih tahu ke beberapa anak komsel. Jadi sudah nggak bisa baca, tapi dia bisa mendengar. Bisa. Apalagi bilang cucunya, tolong pencet, bisa. Kasih tahu cucunya bisa. Di jalan bisa dengar. Dimanapun bisa dengar. Ada waktu lebih bagus baca kitab, puji Tuhan. Amin. Jadi kita harus terbenamkan hidup kita dalam kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga Pak, selubung itu diangkat dan kita tahu mana yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu poin kedua. Ya, poin kedua itu sangat penting. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita lihat bagian yang ketiga. Hal ketiga. Kita baca bersama-sama. Kasih menjadi dingin. Dari mana? Ini tentang kedatangan Tuhan. Karena Matius yang tadi kita baca itu 24-25 itu berbicara tentang kedatangan Tuhan. 24 bilang apa? Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Ibu kasih Tuhan. Berasa nggak bahwa mulai dari perilaku yang sederhana, tingkat kita, keramat tamahan kita, dari waktu ke waktu ada terjadi pergeseran. Berasa? Menghormati orang tua atau menghormati guru. Era saya, kalau guru mau lewat, kita tuh udah takut ngumpet. Nggak berani. Takut gimana gitu ya. Terus kalau jalan dengan teman berduaan begitu waktu SD, cie, malunya gimana? Pertanyaannya, kalau sekarang ada anak yang bentak-bentak gurunya dan gurunya kasih disiplin, gurunya ditisuk, kena nggak? Anak hormati guru nggak? Sekarang udah nggak. Guru nggak terlalu. Lihat gurunya di sono, ini seproporsinya. Anak kecil SD itu sudah pacaran, udah mulai suka-sukaan, segala macam. Kenapa? Zaman semakin canggih, kejahatan itu semakin sangat. Dulu ya orang mau pakai hipnotis, tepuk bahu, lalu dan yang lain-lain uang setengah.
Sekarang hipnotis sudah beda, pakai handphone. Bisa tuh dihipnotis dari handphone tanpa disentuh langsung fisik. Lihat, ada pergeseran. Orang narkoba kelihatan. Sekarang disusupin dalam makanan, dalam permen, dalam berbagai. Banyak kejahatan itu semakin. Semakin. Lu kalau orang mau curi uang di bank, datang dulu tuh, dobrak pintu, hancurkan brankas, ambil uang, baru bisa. Nah, sekarang kalau orang mau curi uang gampang. Kalau dia pinta hack, dia bisa bobol tuh bank, dia bisa gak perlu datang di bank. Kejahatan semakin. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Kasih akan semakin di Bapak Ibu kasih Tuhan. Kata kasih semakin dingin ini yang perlu kita garis bawah. Apa itu kasih? Allah adalah sabar, murah, mampu, tidak mencari kepentingan diri sendiri, menghargai, dan yang lain. Tapi kalau itu tidak ada di dalam diri kita, pertanyaannya, apakah kita masih melakukan amanat agung? Pak, gimana saya mau memberitakan Injil? Mana gua kasih ke dia, Pak? Tetangga sebelah, kalau putar musik, lu gak bisa tidur. Bagaimana saya bisa baik sama dia? Dikasih tau ngeyel, ajak berantem. Terus apa? Kalau kasih dingin, gak ada kesabaran, gak ada pengampunan. Makin lama kita gak mau sampaikan kasih Kristus begini. Gua gak mau peduli. Punya waktu dulu. Saat aku lapar, engkau memberi aku makan enggak? Saat aku di penjara, kamu kunjungi aku enggak? Mungkin gereja berpikir gini, ada orang berpikir. Satu teman saya, pelayan Tuhan. Dia tahu saya pelayan penjara. Saya bilang, kenapa nggak mau pelayan penjara lagi? Saya nggak ada panggilan. Obrolan. Ada satu kata. Apa di gereja dapat apa? Gereja dapat apa? Bapak Ibu kasih Tuhan. Kasih itu pengorbanan. Kasih itu pengorbanan. Istri ngoceh gitu ya. Ya Tuhan. Apa-apa. Ya pasti saya salah. Itu bersama. Pengorbanan waktu. Kita harus luangkan waktu datang kunci orang. Sesudah itu apalagi? Datang memberi lagi. Keluarkan uang lagi. Pengorbanan. Sama, kredit kan kiri katakan. Kasih pengorbanan. Kanan katakan kanan kiri. Kasih pengorbanan. Katakan kanan kiri. Kasih pengorbanan. Kasih pengorbanan. Jangan sampai kasih kita dingin. Ya, kita nggak mau lagi melihat tetangga kita nggak mau lihat orang lagi yang susah mau bantu kita. Tutup pintu hati kita. Kenapa? Dia menyakiti saya. Dia nggak ada hubungan keluarga dengan saya. Siapakah dia? Apa harus aku bantu dia? No. Jangan sampai kasih kita dingin untuk memberitakan Injil bagi orang lain. Dengar ya.
Tuhan datang di sini lagi. Tuhan, bila manakah aku melihat engkau lapar? Bila manakah aku melihat engkau di penjara? Bapak Ibu kasih Tuhan, karena kasih yang dingin itu menutupi hati kita, menguasai seluruh hati kita. Di sini ada teman-teman kita yang udah lama gak datang ke gereja. Ambil waktu, doakan dia. Tuhan, saya mau si A datang ke gereja lagi Tuhan. Saya mau si B datang ke gereja lagi. Luangkan waktu, kunjungi dia. Ada pemberesan. Kalau ada yang perlu dirangkul. Kenapa Bapak Ibu kasih Tuhan? Orang Kristen itu, ya, yang terluka perlu dirangkul. Kalau yang dia nggak mau datang, saya sudah lakukan dengan kasih Kristus. Kita berdoa untuk dia terus sampai dia datang pada Tuhan. Amin. Saya hitung ya 12 tahun yang lalu, itu saya tinggal di Petojo V3, ada seorang namanya Manap dari sepupu kita, dia dukun urut, dan saya di situ puji Tuhan, penjil dan dia bertobat, melepaskan semua jimat-jimatnya. Sekian tahun kemudian, saya ketemu dia di taman di dekat Roxy. Pertama-tama dia ketemu dengan Om Lexi, puji Tuhan, haleluya. Saya nggak tahu dia ibadah di mana, tapi ucapan dari mulut dia pertama keluar, puji Tuhan, haleluya. Artinya apa Bapak Ibu kasih Tuhan? Jangan menutup diri. Kasih kita tetap harus ada terus. Teman kita yang sudah lama, ayo datang lagi, rangkul dia lagi, mengasihi dia lagi. Wah, teman SMP saya nih, doakan dia berkenal Tuhan. Teman istri, apalagi kenalan kita dekat, kita nggak memberitakan Injil. Tuhan mau bilang ini, Tuhan akan tanya itu orang itu pada kita, tanggung jawab. Ada firman-Nya, ada. Tuhan akan tanya, kenapa kamu memberitakan? Bapak Ibu kasih Tuhan. Bagian ini perlu sekali kita perhatikan. Kenapa? Tiga hal yang tadi adalah pertama, keegoisan kita atau berfokus pada diri kita nggak searah dengan kehendak dan rencana Tuhan, lalu selubung atau kita kurang bergaul dengan firman Tuhan, menyerahkan total hidup kita sama Tuhan, lalu kasih kita menjadi dingin. Ini yang membuat satu hal yang menutupi hati kita, roh kita untuk melihat kehendak Tuhan. Kita mau lakukan A, kita pikir, kita mau lakukan C, kita pikir, kita mau lakukan D, pikir. Dan itu semua untuk saya dan bukan kemuliaan Tuhan. Tuhan mau datang, Tuhan bilang ini, mari, Bapak rindu, Bapak jemaat kasih Tuhan rindu pada saat Tuhan datang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Rindu, amin. Kita minta hati kita dibangkitkan lagi, dibakar lagi, lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita minta pemusik. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Mari kita serukan Tuhan, jadikan mata hatiku. Aku melihat Engkau dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Jadikan hatiku Tuhan, agar aku melihat kehendak dan rencana dalam kehidupanku. Saya menyerahkan hidup saya padamu Tuhan. Bapa di surga, kami mau kehidupan kami, seutuhnya kami taruh bagimu ya Tuhan. Kami mau, baik kami kehidupan kami, rumah doamu. Jadikan aku rumah doa.
agar semua suku bangsa datang menyembah, datang menyembahmu. Jadikan aku rumah doamu, agar semua suku sehingga kami memiliki Tuhan Yesus, hati yang tulus yang memandang Kau senantiasa, menyerahkan seluruh kehendak kami padamu. Kami mau selaras dengan kehendak dan kehendak-Mu ya Bapa. Kasih kami semakin lebih lagi dibakar lebih lagi Tuhan, mengasihi orang-orang sekitar kami, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke seluruh bumi. Di dalam nama Yesus, benteraikan ini Tuhan, jemaat-Mu di Depok Tuhan, akan semakin lebih lagi satu di dalam Engkau. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Tuhan. Tuhan, kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang meteraikan itu di dalam kami dan mampukan kami untuk melakukannya, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya sebagai rasa syukur kami mau datang membawa persembahan kami, karena kami tahu, kami sadar, kami percaya di dalam sepanjang kehidupan kami Engkau Allah yang telah mencukupkan setiap kehidupan kami. Engkau telah memberkati setiap kami Tuhan, maka kami bawa persembahan ini, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang suci, kuduskan setiap persembahan yang kami bawa, biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama-Mu Tuhan yang terus semakin dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan dalam pekerjaan, usaha, studi, apapun yang dilakukan umat-Mu yang hadir sore hari ini. Tuhan memberkati. Bahkan yang belum sempat membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan tetap memberkati sehingga suatu saat dapat membawa persembahan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami segenap umat-Mu, kami siapkan hati kami untuk membawa yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap umat Tuhan yang rindu
hari itu untuk membawa yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat membawa persembahan terbaik bagi Tuhan. Saya memberikan satu pengumuman bagi setiap kita, pengumuman pembukaan penerimaan orang tua asuh atau disingkat dengan OTA, ya. Bagi jemaat yang tertanam di GBI Sungai Yordan boleh daftarkan anaknya. Yang pertama kepada Ibu Gembala dan yang kedua kepada Ibu Leni, khusus anggota jemaat, ya. Sekali lagi, pengumuman pembukaan penerimaan orang tua asuh atau OTA bagi jemaat yang tertanam di GBI Sungai Yordan boleh daftarkan anaknya ke Ibu Gembala atau ke Ibu Leni, khusus anggota jemaat. Itu saja pengumuman yang saya sampaikan dari gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga atas pelayanan dari Bapak Pendeta Muda, Pendeta Madya, ya, BMC. Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum kita menerima berkat, saya bangkit berdiri dan dengan pujian ini Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan untuk kita. 1, 2, 3. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami dan ampunilah akan kesalahan kami. Kami juga mohon jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada itu. Engkau benar kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari terima kasih. Angkat kedua tangan dan arahkan pada Bapa di surga. Ya Abah, ya Abah, Bapa di surga. Hamba-Mu mengangkat tangan. Biarlah berkat dari Allah Abraham, Ishak, turun ke dalam kehidupan. Apa yang kau kerjakan dibuat berhasil. Dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan. Persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Allah Roh Kudus. Engkau terima berkat ini. Jadilah berkat di mana engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima berkat Tuhan katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Kita sudah selesai ibadah ya. Terima kasih.